Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai bab 3, yaitu hidup bersama alam, dengan topik B, setiap komponen memiliki peran. Baik, langsung aja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Baik, karena hari ini kita akan belajar mengenai setiap komponen memiliki peran, jadi di sini kita bahas dulu ya mengenai komponennya. Jadi komponen itu adalah bagian-bagian yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti apa? Ada pohon, terus juga ada air, ada udara, ada matahari, ada hewan, kucing misalnya, itu termasuk komponen. Dan komponen terbagi menjadi komponen biotik dan abiotik yang sebelumnya sudah kita bahas. Ya kan? Masih pada ingat kan? Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, anak-anak di sini bisa lihat bahwa ada percakapan ya. Percakapannya yaitu, lihat ada cacing panjang. Coba cabut rumputnya saja yuk. Siapa tahu ada yang bersembunyi di balik rumput ini. Jangan seperti itu. Kalian mengganggu ekosistem danau ini. Benar, cacing dan rumput pasti punya peranan di ekosistem ini. Nah, dari percakapan tersebut ada pertanyaan nih buat anak-anak semua. Coba, apa peranan suatu komponen di lingkungannya? Jawabannya adalah, jadi peranan itu tentang apa yang dilakukan oleh bagian-bagian yang ada di sekitar kita. Misalnya nih, di gambar tersebut ada pohon, ada gambar cacing. Nah, di situ pohon itu dapat memberikan oksigen untuk bernapas dan menyediakan tempat tinggal bagi hewan-hewan yang hidup di sekitarnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana sih hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya pada suatu ekosistem? Jawabannya adalah, tentu hubungan mereka sangat erat karena saling mempengaruhi satu sama lain dan mereka saling menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup. Contohnya nih seperti tadi cacing. Cacing tentu dia menjaga tanah agar subur. Lalu juga di sini ada rumput. Rumput di sini sebagai penyerap air sehingga tidak akan terjadi banjir. Nah, dengan adanya cacing sebagai penyubur tanah, lalu ada rumput sebagai penyerap air. Nah, tanaman di sekitar pasti nantinya akan menjadi tanaman yang baik dan subur. Seperti itu ya anak-anak. Oke, tadi udah ada 2 pertanyaan. Nah, ada satu lagi nih anak-anak. Jadi pertanyaannya, apa peran manusia dalam sebuah ekosistem? Jadi peranan manusia itu bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam ataupun keseimbangan lingkungan, lalu juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan juga mengurangi dampak negatif pada ekosistem. Oke, begitu anak-anak. Baik, di sini Ibu mau mengingatkan lagi mengenai komponen biotik dan abiotik. Jadi komponen biotik itu sama saja isinya makhluk hidup ya anak-anak. Contohnya seperti kita, manusia, lalu ada hewan kayak kucing, harimau, ikan, itu termasuk biotik. Lalu juga ada tumbuhan. Lalu yang abiotik itu contohnya benda tak hidup seperti matahari, terus juga air, udara yang kita hirup, tanah, batu-batuan, dan lain-lain. Oke, udah paham ya anak-anak mengenai komponen biotik dan abiotik. Setelah ini, mari kita amati
3 komponen biotik dan abiotik yang ada di ekosistem sekolah ataupun bisa di sekitar rumah kalian ya anak-anak. Dan nanti coba kita pikirkan, peran mereka itu dalam ekosistem ngapain sih gitu, ngapain aja ya. Lalu setelah itu ditulis hasil pengamatannya di buku tugas. Nah, di sini Ibu akan memberi contoh mengenai tugasnya, yaitu di sini ada tabel yang isinya ada komponen biotik, lalu membutuhkan dan dibutuhkan oleh. Nah, yang pertama ini ada cacing tanah nih. Cacing tanah itu membutuhkan udara, yang tentunya udara untuk bernafas, lalu juga butuh makanan untuk dia mendapatkan tenaga. Lalu cacing tanah juga membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal mereka. Dan cacing tanah ini dibutuhkan juga loh oleh tanah, lalu juga burung. Kalau tanah itu untuk membuat tanah menjadi subur. Lalu kalau burung apa ya? Kalau burung itu untuk makan. Jadi burung makanannya cacing, salah satunya cacing ya anak-anak. Oke, itu untuk contoh komponen biotiknya. Dan untuk komponen abiotik, itu Ibu memberikan contoh air. Jadi air ini dibutuhkan oleh tentunya nih, ada tanaman, rumput, ikan, seperti itu. Dan nantinya kalau misal nggak ada air nih, tanaman nggak bisa tumbuh, hewan nggak bisa minum, manusia juga tentunya akan kesusahan karena tidak bisa minum, tidak bisa masak mie mungkin, atau bikin teh, seperti itu ya anak-anak. Oke, di sini Ibu hanya memberikan satu contoh di setiap komponennya ya. Nanti anak-anak bisa mengembangkan sendiri. Dibuat 3 komponen ya anak-anak. Jangan lupa. Baik anak-anak, karena tadi kita telah mempelajari mengenai peran di setiap komponen. Nah, sekarang mari kita refleksikan hasil belajar kita tadi. Yang pertama nih, pertanyaannya, apa saja kebutuhan setiap makhluk hidup dalam suatu ekosistem? Jadi, kurang lebih kebutuhan. Jadi jawabannya kurang lebih seperti kita ya anak-anak. Kita kan juga manusia juga termasuk makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu membutuhkan apa coba? Makanan tentunya, lalu air, lalu tempat tinggal dan lain sebagainya. Dan kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, dari manakah kebutuhan ini berasal? Jadi jawabannya, kebutuhan ini berasal dari interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan sumber daya alam yang tersedia di ekosistem. Jadi kita bisa mendapatkan kebutuhan ini di sekitar kita ya anak-anak, misal air dari hujan, lalu makanan juga dari apa yang telah kita tanam gitu, dan lain-lain. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, apa dampaknya jika peran salah satu komponen itu terganggu? Tentunya hal tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara ekosistem satu dengan ekosistem lainnya. Kita lanjut. Menurut kalian, apakah manusia, seperti kita ini manusia, bagian dari sebuah ekosistem? Lalu mengapa? Tentunya iya, kita manusia karena kita merupakan hasil dari aktivitas manusia dan organisme lainnya. Oke, untuk pertanyaan yang keempat nih, menurut anak-anak, apakah manusia termasuk dari sebuah ekosistem? Lalu, mengapa ya? Jadi jawabannya, iya, karena manusia itu bergantung pada sumber daya alam, lalu juga berinteraksi dengan organisme lainnya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Menurut anak-anak, apakah sampah itu bagian dari ekosistem? Lalu, mengapa bisa seperti itu? Jadi, sampah termasuk dari bagian ekosistem karena merupakan hasil aktivitas manusia dan organisme lainnya. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Apakah sampah memiliki peran dalam ekosistem?
Jawabannya iya, karena dapat menjadi sumber nutrisi bagi organisme pengurai lain dan mempengaruhi keseimbangan lingkungan sekitar jika tidak dikelola dengan baik. Oke, cukup begitu saja untuk refleksinya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Baik anak-anak, tanpa kita sadari, ternyata semua komponen itu memiliki perannya masing-masing. Tuhan telah menciptakan bumi dan segala isinya, tidak ada yang sia-sia tentunya. Karena keberadaan komponen ini yang membuat ekosistem menjadi harmonis. Lalu juga manusia memiliki peran untuk menjaga hal ini. Aktivitas manusia itu bisa menambah ataupun mengurangi komponen di sebuah ekosistem. Dan hal ini bisa berdampak positif maupun negatif. Nah, apakah kalian tahu kenapa hal ini bisa terjadi? Baik, mari kita bahas mengenai dampak negatif dan positifnya. Kita bahas dampak positifnya dulu ya, anak-anak, yaitu dari menanam pohon nih. Nah, menanam pohon ini dapat meningkatkan keanekaragaman hayati dan dapat berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Lalu juga ada kegiatan membersihkan sungai. Nah, dengan kita membersihkan sungai, ini dapat mengurangi komponen pencemaran dalam ekosistem air. Lalu untuk dampak negatifnya itu ada, contohnya penebangan hutan secara liar. Jadi hal ini itu dapat memberikan dampak yang negatif karena dapat mengurangi habitat yang tinggal di dalam hutan tersebut dalam berbagai spesies gitu. Dan ini dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Lalu untuk yang dampak negatif selanjutnya yaitu dari kegiatan pembuangan limbah. Nah, pembuangan limbah ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem sekitar karena dapat berdampak negatif bagi lingkungan. Baik anak-anak, mungkin bisa kita cukupkan untuk pembelajaran pada hari ini. Dan sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan bersama-sama terkait pembelajaran dengan topik setiap komponen memiliki peran. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa setiap komponen dalam ekosistem baik biotik maupun abiotik itu memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan di lingkungan sekitar. Makhluk hidup seperti tadi ada cacing tanah itu membantu menyuburkan tanah, lalu juga ada rumput itu untuk menyerap air. Lalu untuk makhluk tak hidup atau abiotik itu seperti air dan udara yang mendukung kehidupan makhluk hidup. Dan hubungan mereka saling ketergantungan. Dan ini membuat ekosistem berjalan harmonis. Nah, tapi jika salah satu dari komponen terganggu, tentu keseimbangan ekosistem dapat terancam. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bertanggung jawab untuk menjaga ekosistem yang ada di sekitar kita. Dan jangan sampai kita merusak habitat ataupun mencemari sumber daya alam. Jadi gimana anak-anak? Bisa untuk menjaga ekosistem di sekitar? Bisa ya, pasti bisa. Ibu percaya bahwa kalian semua bisa untuk menjaga ekosistem yang ada di sekitar kita. Baik anak-anak, cukup sampai di sini saja pembelajaran kita pada kali ini. Harapannya semoga anak-anak semua bisa memahami materi dengan baik. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dilanjutkan dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.